Jadi kalau n queen gitu ya, kalau n queen berarti papan caturnya itu n kali n. Ini ya selnya, jumlah kotak-kotaknya itulah ya, jumlah selnya itu ada n kali n. Jadi kalau misalnya tadi 8 queen artinya bagaimana caranya saya meletakkan 8 ratu di atas papan catur berukuran 8 kali 8 sedemikian rupa sehingga masing-masing queen-nya itu, masing-masing ratunya itu tidak saling memakan, gitu, tidak saling menyerang. Karena queen itu kan paling powerful ya kalau di catur gitu ya. Jalannya itu yang paling fleksibel gitu ya. Jadi dia bisa jalan apa namanya? Horizontal, dia bisa jalan vertikal, dia bisa juga jalan diagonal gitu. Dan jalannya tidak terbatas. Ya, terbatas papan caturnya aja gitu. Jadi dia bisa melangkah miring bisa diagonalnya bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali sampai n gitu ya. Jadi paling fleksibel lah jalannya. Oke, jadi problem and queen itu seperti itu, gitu ya. Jadi kalau tadi kira-kira seperti ini ya. Ini mungkin kurang ya. Jadi on n kali n size chessboard gitu ya. Jadi bagaimana caranya saya meletakkan ya. Jadi n queen problems adalah bagaimana caranya saya meletakkan n buah queen di atas papan catur ukuran n kali n sedemikian rupa sehingga tidak ada queen yang saling menyerang gitu ya. Jadi nggak ada yang memakan gitu. Oke. Nah, kapan bisa disebut menyerang gitu ya? Disebut saling menyerang itu kalau misalnya ada queen yang berada di baris yang sama atau di kolom yang sama atau di diagonal yang sama, kan gitu ya. Oke. Jadi kita harus meyakinkan bahwa nggak ada tuh kondisi yang ini gitu supaya tidak menyerang. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak sih gitu ya kemungkinan kalau misalnya queen saya itu ada 4, gitu ya. Berarti kan kalau 4 saya taruhnya di sel 16 sel kan ya. Berarti kan kalau 4 kan berarti, nah gitu ya. Jadi papan caturnya 4 kali 4. Kenapa 4? Karena 4 adalah jumlah minimal di mana bisa problem queen ini diaplikasikan gitu ya. Karena gini, kalau queennya 1 kan nggak bisa ya. Kalau queennya 2 nggak bisa juga kan ya. Maksudnya nggak ada posisi, gimana caranya kalau misalnya cuma 2, tidak ada posisi di mana queen-nya itu bisa tidak saling menyerang gitu. Karena kan kemungkinannya kan cuma ini, atau enggak di sini gitu ya. Pasti selalu menyerang gitu. Jadi tidak ada. Jadi minimal tuh 4 supaya dia tidak menyerang. Jadi salah satu solusinya adalah ini. Saya kasih ini aja ya, salah satu solusinya adalah ini. Nah, ini. Ya. Kalau saya menempatkan queen di posisi itu, ya baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 4, kemudian baris 3 kolom 1, kemudian baris 4 kolom 3, maka ini adalah posisi di mana queen-nya tidak saling menyerang gitu di board 4 kali 4. Oke, ini yang kita cari gitu. Jadi saya pengen cari pakai backtracking, gimana caranya kalau saya punya 4 buah ratu misalnya, kemudian saya bisa menghasilkan solusi gitu. Nah, solusinya bukan cuma 1 nih. Kayaknya 2 ini solusinya. Ada yang lainnya lagi. Nah, itu yang akan kita cari pakai backtracking. Oke. Saya akan switch papan tulis supaya lebih leluasa. Jadi mungkin kalian udah sempat lihat ya coret-coretan. Oke, jadi tolong konsentrasinya atau mungkin kalau kalian ada kertas gitu ya sama pulpen, kalian bisa sambil ikutan ngotret. Saya mau cerita gini dulu. Jadi sebelum kita masuk ke backtracking gitu ya, ke backtracking yang di akhir tadi untuk menyelesaikan bisa mendapatkan solusi dari and queen problem, saya akan jalan pelan-pelan dulu gitu. Gimana kalau misalnya tadi benar-benar
semuanya di list gitu, kemungkinannya. Kita enumerasi semuanya. Dan untuk melist semuanya itu, kalau saya pakai N-nya sama dengan 4, itu agak kebanyakan gitu. Jadi saya akan mengurangi M-nya sampai 2. Ya. Walaupun tolong dicatat sekali lagi, kalau M-nya sama dengan 2 itu nggak akan ada solusinya. Tapi saya hanya ingin memperlihatkan tadi yang state space tree tadi loh. Saya pengen lihat jadinya kebutuhan state space tree-nya tuh space-nya kita butuh berapa gitu untuk state itu gitu ya. Saya pengen kalian ngeh itu dulu sebelum kita berbicara soal backtracking, oke? Oke, jadi saya buat M-nya sama dengan 2 ya. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa N sama dengan 2 ini adalah problem N queen yang tidak ada solusinya gitu. Ya, karena nggak mungkin ada posisi di mana dia tidak saling memakan. Nah, kalau kita polos gitu ya, istilahnya pakai brute force cara pertama gitu ya, yang benar-benar polos, itu adalah kita bikin space tree-nya itu ya semuanya aja. Semuanya tuh berarti kan kalau saya bikin, karena ini masih sederhana banget ya, saya bikinnya pakai gambar aja ya. Jadi saya bisa begini kan. Begini, ya kemungkinan itu saya bisa begini. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya saya bisa gimana ya, begini, gitu ya. Kemudian saya bisa begini, saya bisa begini, terakhir saya bisa begini dan begini. Oke? State-nya ada segitu gitu, ada 6 berarti gitu ya. Oke? Jadi nggak ada kemungkinan lain kan ya? Jadi kemungkinan solusinya itu cuma 6 gitu. Coba ada lagi nggak? Nggak ada kan ya? Nggak ada ya. Tadi udah saya udah hitung di kelas sebelumnya soalnya, jadi saya yakin ini cuma 6. Nah, itu 6 gitu. Nah, 6 ini sebenarnya didapat dari mana sih gitu? Karena kan katanya ternyata kalau N sama dengan 2, maka kemungkinan solusinya itu ada 6 gitu. Kemungkinan solusi ya, bukan solusi. Kemungkinan solusinya itu ada 6 gitu. Dapat dari mana? Nah, ini sebenarnya adalah dapat dari kombinasi dari tadi ini berarti kan 2 sama ininya 4. Kombinasi 2 dari 4 itu ya 6. Kalau kalian masih ingat rumusnya kan yang kayak gini. Gitu ya. Kalau kalian hitung hasilnya 6. Tinggal dicoret-coret aja, ini kan tinggal gini 4 faktorial, salah. 4 kali 3 kali 2 faktorial, ini 2 faktorial, dikali ininya 2 faktorial lagi ya. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Ini bisa dicoret gitu ya. Terus ini 4 bisa dicoret ke sini, ini 2, berarti kan tinggal 2 kali 3 dibagi 1 kan gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pakai cara yang paling naif gitu ya, dengan cara melist semuanya, maka itu saya akan butuh kombinasi ini gitu. Kombinasi 2 dari 4. Oke, dan itu sangat-sangat buruk gitu ya. Jadi eksponensialnya juga yang sangat-sangat buruk. Nanti baru ya kalau brute force-nya polos tuh baru dicek nih, dievaluasi. Coba lihat yang satu gitu ya, setelah dienumerasi semua. Coba lihat yang satu ini memenuhi nggak? Oh enggak gitu kan ya. Karena kan dia saling menyerang nih. Ini nggak memenuhi, ini nggak memenuhi, ini nggak. Sebenarnya semuanya nggak memenuhi. Karena tadi yang saya bilang bahwa kalau N ini cuma sama dengan 2, pasti dia tidak akan ada solusi. Tapi nggak apa-apa, saya cuma pengen buat menunjukin kotak-kotak ini. Oke. Nah, sekarang kita pakai brute force cara yang lebih pintar gitu. Brute force kedua yaitu udah jangan terlalu polos begini dong. Kita bikin aturan gitu. Kita bikin constraint bahwa tidak boleh ada yang di row yang sama gitu. Kan tadi kan peraturannya sebenarnya kan kalau N queen tuh dia tidak boleh ada di row yang sama, tidak boleh ada di kolom yang sama, dan tidak boleh ada di diagonal yang sama. Ini saya jalan satu-satu. Pertama, tidak ada di row yang sama gitu, tidak ada di baris yang sama. Terus gimana dong? Kalau tidak ada di baris yang sama, artinya saya akan membuat si queen-nya itu, misalnya saya kasih nama ya, Q1 gitu ya, sama Q2 gitu. Kan N-nya 2 ya. Q1 itu artinya apa? Sebenarnya saya nggak peduli ya, ininya Q1 atau Q2, di sini saya sebenarnya nggak peduli gitu. Tapi kalau Q1 itu saya mau bilang gini, bahwa Q1 itu adalah queen
yang daerah kekuasaannya itu ada di baris ke-1. Sementara Q2 adalah queen yang daerah kekuasaannya ada di baris ke-2. Jadi ini kalau misalnya saya bikin begitu, jadi tiap-tiap queen itu dia punya daerah kekuasaan masing-masing, maka kan dia tidak mungkin ada di baris yang sama kan. Diusir pasti kan, oh ini daerah kekuasaan saya nih gitu, jangan coba-coba kamu ke sini. Jadi misalnya si queen Q1 itu misalnya anggaplah di sini gitu. Maka Q2 tuh nggak mungkin ada di sini kan. Karena Q1 itu daerah sini ini adalah daerah kekuasaannya Q1. Sementara Q2 yang muter-muternya di sini aja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kondisinya tadi constraint-nya saya ubah jadi ini, bahwa tidak ada yang di baris yang sama queen-nya. Jadi saya kasih nama Q1 itu adalah queen yang baris di ke-1 gitu. Maka kira-kira yang tadinya kombinasi 2 4 itu yang tadinya 6 lah ya, yang tadinya 6. Jadi berapa nih sekarang? Jadi tinggal berapa? 4 kemungkinan. 4 kemungkinan. Yang mana aja? Coba. Misalnya ini saya anggap ini adalah state pertama, ini state kedua, ini 3, ini 4, ini 5, ini. Yang sisa yang mana? Tinggal yang state berapa? Saja. 1, Oke, 3, 3, 5, 6. 1, 3, 5, 6. Kenapa yang 2 sama yang 4-nya udah nggak masuk? Karena ada pada baris yang sama. Karena ada pada baris yang sama. Oke sih. Karena tidak mungkin ada queen yang berada di baris yang sama. Kok bisa, Bu? Bisa, karena saya bikinnya begitu gitu. Nanti dipakai if else aja gitu ya. Jadi saya tambahin apa? Tambahin fungsi gitu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya saya bisa bilang sebagai bounding function sih sebenarnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya kayak bounding function tadi gitu. Cuman masalahnya kan kalau bounding function itu kan dipakainya tuh apa ya? Setelah bounding function dipakai, harusnya problemnya solve gitu. Kalau ini kan problemnya sebenarnya belum solve kan ya. Kan kalau misalnya saya cuma pakai aturan yang fungsinya cuma no same row aja gitu ya, tidak boleh ada queen yang ada di row yang sama kan terusnya jadinya nggak jadi ada solusinya gitu loh. Kan belum lengkap. Karena tadi solusinya itu harusnya no same row, no same column, no same diagonal gitu harusnya kan ada tiga-tiganya. Nah, ini kan baru saya nyicil nih baru satu-satu. Makanya saya nggak bilang itu sebagai bounding function ya. Ini mah if else aja lah biasa. Walaupun bounding function itu isinya if else juga sih. Tapi ini saya tidak sebut sebagai bounding function karena belum lengkap gitu. Ini bukan n queen, ini mah problem lain nih. Mungkin ada problem yang untuk mencari queen yang tidak sama barisnya gitu ya bisa. Oke. Oke, jadi benar tadi ya kata Ade gitu ya. Makasih. Ini jadi ada 1 2 3 4 ya. 1 3 5 6 gitu. Kenapa yang ini nggak boleh? Nggak boleh karena kan tadi misalnya kalau tadi ininya yang ini aja yang ini saya tadi kan udah kasih contoh yang ini. Kalau Q1-nya di sini misalnya ini nggak di sini nggak boleh. Atau kebalikannya Q2 di sini nggak boleh ada Q1. Karena tadi aturannya tidak boleh ada di baris. Maka jadi 4 gitu. Maka jadi 4. Nah, kira-kira jadi 4 itu tuh berarti apa? Jadi berapa tuh? Kan kalau tadi kan kombinasi kalau ini ya, saya lupa, saya belum mentransformasikan dia sebagai bentuk yang lebih umum ya. Jadi kalau yang ini, yang atas ini kan berarti kan C, ininya N kan, karena kan N queen ya, jadi tergantung jumlah queennya. Sementara ininya kan N kali N berarti, ya kan ya. Jadi kalau N-nya 4 misalnya berarti itu kalau saya disuruh bikin kayak gini, berarti kombinasi 4 dari 16 gitu. Kalau misalnya C-nya N-nya 3, berarti ya kombinasi 3 dari 9 gitu. Kan gitu ya. Jadi makanya segini gitu, size apa problem size-nya segitu. Nah, sekarang bisa nggak nih dikurangin? Oh, tadi saya cobain nih kurangin dengan pakai aturan ini yang tidak boleh ada row yang sama. Nah, ketika saya apply itu, tidak boleh ada row, baris yang sama, maka problem size-nya jadi berkurang nggak harusnya? Jadi berkurang segimana nih? Kan sekarang diceknya jadi cuma 4 aja. Tadi kan 6 kan, sekarang 4 gitu. Nah, 4 ini angka yang muncul dari mana kira-kira? Ada yang ide? Gini.
kan tadi kan kotaknya cuma 2 ya. Kenapa saya pakai 2 kotak tadi biar lebih kebayang gitu ya kalau kebanyakan gitu. Kan sebenarnya kan tadi kan Q1 itu kan bolak-baliknya kan di sini aja kan ya, di baris 1 aja. Artinya kemungkinan dia ada berapa sih? Kan berarti kemungkinannya kalau Q1-nya enggak di sini, saya reduce dulu. Kalau misalnya ini kan posisi, ini kan daerah kekuasaannya Q1 ya, kemungkinan dia ada berapa sih ditempatkan ini, kalau misalnya cuma 1 baris gitu ya. Kemungkinan ada berapa? Q1 ini ditempatkan? Ada 2 di Ada kiri 2 atau kan kanan. ya? Oke. Di kiri atau di kanan kan? Jadi 2 kali. Cuma 2 kemungkinan lah ya. Ini harusnya 2 kemungkinan gitu. Nah, itu kan kalau dia cuma 1 baris gitu. Sekarang kan bukan 1 baris kan, tapi dia ada 2 baris gitu. Nah, ada Q2. Q2 kalau dia sendirian gitu ya, dia kan 2 kemungkinan juga kan ya. Tapi karena dia ada berdua, itu gimana cara kemungkinannya? Kan pertama kan kalian bayangkan loop ya. Kalian bayangkan coba di kepala kalian coba bayangkan loop. Maka kalau ini saya Q1, berarti kan kemungkinannya bisa di sini Q2-nya kan ya, itu kemungkinan pertama. Atau saya loop lagi, next-nya adalah bisa jadi Q2-nya kan di sini. Jadi ada 2 kemungkinan kan? Atau apa? Udah habis ya. Q1-nya pindah ke sini, Q2-nya di sini. 3 kali kemungkinan. Atau Q1-nya tetap di situ, Q2-nya di sini. Itu kan loop kan? Kira-kira apa tuh? Kalau dibikin loop gimana tuh caranya? Kebayang nggak? Jadi berapa kali? Berapa yang bisa saya print lah gitu misalnya? 4 kan tadi kan? Jadi 4 itu berarti apa? Kan N-nya sama dengan 2. Dibikin umumnya jadi apa? Saya bisa bilang dia apa? N faktorial kah? Atau N kuadrat kah? Atau N pangkat 3 kah? Atau apa? Atau N minus 1 gitu? Atau apa? Kalau saya punya loop di sini. Tadi jalannya gitu. Q1, Q2, Q1, Q2 gitu. Terus Q1, Q1, Q2, terus Q1 ya tetap di sini, terus Q2. Berapa kali itu kalau di loop? Ya, jadi kan saya sebenarnya ngejalanin gimana sih? Baris 1. Ya gitulah ya, gimana ya saya bilangnya. Jadi sebenarnya saya nge-print gini ya. Q1, Q2 gitu ya. Terus yang loop selanjutnya saya bilangnya Q1, Q2. Terus loop selanjutnya saya bilang Q1, Q2. Terus loop yang terakhir saya bilang Q1, Q2 gitu. Nah, ini kan ini gimana nih caranya kalau kalian mau ngeprint atau apa? Array kan ini, array 2 dimensi. Kira-kira saya bisa reduce sampai berapa? Ini jadinya 4 ya. 4 itu berarti apa? Dapat dari mana? N kuadrat. N kuadrat. Oke, N kuadrat. Karena N-nya 2, terus dikuadratkan jadi 4. Gitu. Nah, sekarang kalau saya terpaksa harus nambahin satu lagi nih. Supaya bisa kelihatan. Kalau N-nya 3, itu masih N kuadrat nggak? Misalnya N-nya 3 ya. N-nya 3 saya segini dulu ya. Berarti kan ada Q1, Q2, Q3 dong. Nah, pas Q1 kan ini kan dia 3 kali kan ya. Karena kan Q1-nya bisa mungkin bisa di sini, mungkin bisa di sini, mungkin bisa di sini gitu ya. Nah, tapi kan ada Q2 gitu ya di Queen N sama dengan 3 kan ada Q2. Ini juga sama nih dia 3 kali. Caranya sama persis kayak ini. Dia bisa Q1-nya di sini atau Q2-nya bisa di sini atau Q2-nya bisa di sini atau Q2-nya bisa di sini. Jadi Q1-nya pindah ke sini, Q2-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini kan gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi kan ya. Q3 kan ya. Ini juga sama 3 kali lagi gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kemungkinan ininya itu dia jadinya 3 kuadrat kah? Coba bisa nebak. Masih 3 kuadrat nggak? Tadi kan kalau N kuadrat kan jadinya harusnya 3 kuadrat dong. Gitu ya. Soalnya kalau saya cobain nulis pakai ini kebanyakan ya. Males. Coba kira-kira ada berapa? Saya coba gambarin sedikit.
Kalau yang 3, kalau yang 3. Nah, kalau yang 3, nah, ini kan kalau di sini Q1, kan dia nyobainnya gini kan pertama, itu ya. Terus yang kedua, Q1-nya tetap apa di sini, tapi misalnya yang jalan apa? Yang jalannya Q3 dulu misalnya, kan gini. Kalau pakai loop kan gini. Terus yang ketiga, ini Q1, Q2, Q3-nya di sini. Gitu ya. Terus saya cobain lagi. Cobain apa? Kalau yang bergeraknya Q2, gitu kan. Sekarang Q1-nya di sini, Q2-nya di sini, kan Q3-nya mulai dari sini lagi. Nah, ini ada berapa nih? Saya masa suruh harus nulis nih? Nah, Q3-nya kan di sini. Q1, ini Q2, terus kan Q3 di sini. Gitu. Coba, kira-kira berapa kali tuh? 9 kali nggak? Kan kalau 9 kali kan berarti 3 kuadrat tadi kan 9 kali kan. Harusnya enggak ya, coba aja. Ini saya bikin deh 9 ya, saya bikin 9 ya. Nah, oke, tadi Q2-nya bergeraknya ke sini ya, sekarang Q2-nya dipentokin ke sana. Ini berarti 3 di sini, Q1, ini Q2-nya masih di sana, Q3-nya bergerak ke sini, Q1, Q2-nya di sana, Q3-nya di sini. Tuh, udah 9. Padahal saya masih punya apa? Q1-nya belum bergerak kemana-mana itu. Q1-nya masih di paling kiri kan? Padahal saya masih punya, saya tambahin 1 nih yang membuktikan bahwa dia nggak 9. Bahwa saya bisa nih, ini kan Q2-nya udah mentok ya di sini ya, Q3-nya udah mentok, maka Q1-nya saya gerak ke sini. 1, terus baru Q2-nya mulai dari sini, Q3. Nah, ini kan belum ada nih, state seperti ini. Nah, itu udah 10 tuh, berarti bukan 3 kuadrat, tapi berapa? Coba dilihat. Nih. Ininya 3 kemungkinan, ini 3 kemungkinan, ini 3 kemungkinan. Kalau tadi cuma 2, itu kan ini ada 2 kemungkinan, ini ada 2 kemungkinan. Nah, ini tadi benar, 4 kan ya. Nah, yang ini berapa? Oh, berarti N pangkat N. Jadi 3 pangkat 3. N. Jadi bukan N kuadrat, tapi N pangkat N gitu. Makanya saya malas tadi semuanya dibuka ya. Karena kalau 3 pangkat 3 lumayan gitu kan ya. Apa capek juga nih gitu. Oke. Betul ya. Jadi tadi oke. Jadi yang paling pertama brute force yang paling polos itu tadi gini ya. Nah, terus dia tadi harusnya turun ke N pangkat M saja. Gitu. Nah, sekarang kita lihat brute force yang ketiga berarti ya. Karena banyak nih apa kan tadi syaratnya adalah tidak boleh di baris yang sama, tidak boleh di kolom yang sama, terakhirnya tidak boleh di diagonal yang sama. Jadi nanti kita ngomongin bounding function-nya itu yang di terakhir aja yang tidak boleh di diagonal yang sama, karena kalau itu udah jadi n queen-nya gitu. Kalau sekarang kan belum ya, walaupun row-nya nggak ada yang sama kan tetap aja itu bang bukan solusi gitu ya, tetap aja solusinya masih ada yang barisnya sama, masih ada yang kolom yang sama, masih ada yang diagonal yang sama. Ya. Jadi ini no same row, oke. Sekarang kita bikin yang ketiga adalah no same row, gitu ya. Jadi nyontek sama yang di atas ya. Tapi tambahin satu lagi plus tidak boleh ada kolom yang sama. Gitu. Nah, ini apakah harusnya lebih hemat ya? Harusnya lebih hemat. Gitu. Misalnya kalau kayak yang tadi tuh 4, aduh, gimana tadi? Saya balik lagi ke sana. Tadi kalau tidak ada row yang sama, jadi kan saya milihnya berarti yang ini kan, yang ini, kemudian yang ini, kemudian sama yang ini gitu. Oh harusnya ini aja dicoret ya. Jadi ini tidak dipakai lagi, ini tidak dipakai lagi untuk brute force yang kedua, karena kan tidak boleh ada di baris yang sama. Nah sekarang kalau tidak boleh ada di baris yang sama dan tidak boleh ada di kolom yang sama, maka yang boleh dipakai yang mana? Dari 4 ini berarti. Dari 1, 3, 5, 6, mana yang masih boleh, yang akan tumbang yang mana? Atau yang sisa yang mana? Kalau tidak boleh sama baris, tidak boleh sama kolom. Sisanya yang 5 dan 6. Sisanya yang 5 dan 6. Ya, sisanya yang 5 dan 6. Kenapa kok sisanya yang 5 dan 6? Karena
dia adalah bukan satu-satunya, dia adalah dua-duanya gitu ya. Cuma hanya dua itulah yang queen-nya itu tidak berada pada baris dan kolom yang sama gitu kan. Ya, pada baris yang sama atau pada kolom yang sama. Ini kan sama ini barisnya sama enggak? Enggak, ya ini baris satu, ini baris dua. Kolomnya sama enggak? Enggak, karena ini di baris ke satu, di kolom ke satu, ini kolom kedua. Kalau yang ini kan barisnya enggak sama sih, tapi kolomnya sama. Yang ini barisnya juga tidak sama, tapi kolomnya sama gitu. Jadi di kedua saya buat constraint baru bahwa kolomnya tidak boleh sama juga. Nah, kalau kayak gitu berapa kali dong? Kan gitu pertanyaannya. Kita gambar lagi deh ya di sini. Sudah pusing. Jadi tadi kan gitu. Oke, jadi jawabannya itu tadi tinggal 2. Nah, 2 itu apa? N atau apa gitu ya. Tadi itu kan jawabannya ada yang ini ya, yang begitu ya. Yang dari ini kan yang punyanya ini gitu ya. Terus kalau yang ini gitu ya. Itu saya cuman ini sama ini aja. Oke, nah itu gimana nih kira-kira gitu ya? Ini gimana nih kira-kira? Dapatnya dari mana? Nah ini sebenarnya ya, kalau udah sama baris, kemudian bedanya kolom doang, itu sebenarnya saya bisa mereduce problemnya jadi satu dimensi aja. Gitu. Jadi saya bisa nulisnya gini sebenarnya. Ini 1 sama 2, tapi ini saya menunjukkan bahwa ini adalah kolom. Coba kalau kalian bayangin ya, ini kertas ya, ini kalian bayangin ini kertas origami gitu ya. Yang ini aja ya, yang kertas origami, itu kan kalau saya lipat ya, jadi satu dimensi kan, jadi ray jadi satu dimensi. Itu kan numpuk kan ya, ininya kan jadi numpuk kan ya. Gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Karena kan tadi tidak boleh berada di baris yang sama dan kolom yang sama. Jadi kalau misalnya anggap key 1 ada di sini ya, ini artinya apa? Key 1 artinya adalah queen yang ada di baris ke-1. Gitu. Jadi ini saya merepresentasikan kolom, berarti ini artinya key-nya, queen-nya berada di baris ke-1, kolom ke-1. Nah, kalau queen-nya udah ada di baris ke-1 dan di kolom ke-1, kan key 2-nya nggak boleh ada di sini kan? Jadi numpuk kan gitu ya, sama kayak ini tadi kalau saya lipat jadi satu dimensi gitu ya, itu kan jadi numpuk, dia berdua di situ, satu sama keduanya berdua di tempat yang sama. Nah ini queen 2 ya, queen 2 itu berada di kolom baris kedua, kolom ke-1, nah itu nggak boleh. Jadi ini harus satu-satu. Kalau Q1-nya di sini, Q2-nya harus di sini, di kolom yang berbeda gitu. Jadi dia menguasai kolomnya nih sekarang gitu. Ya, jadi baris sama kolom gitu ya. Makanya saya bisa jadi gini. Kalau saya mau tahu ini nih ada berapa sih yang sebelah sini? Yang sebelah sini nih yang merah ini ada berapa? Maka saya cukup nulisnya satu dimensi aja. Cari kemungkinan di mana dia nggak akan numpuk gitu, nggak boleh numpuk kan? Ya, jadi ini kan harus satu-satu. Nah kemungkinannya saya bisa ngisi di sini gitu ya. Kan ini kan berarti lihat nih, baris 1, kolom 1, ini kolom ya. Kolom 1 kalau kalian lihat ini kan kolom ya berarti ya. Kolom 1 ini gitu ya, kolom 1 itu kan bisa jadi Q1 atau Q2 kan yang di sini gitu ya. Bisa jadi queen-nya itu ada di baris ke-1 kolom ke-1 atau queen-nya itu bisa di baris kedua kolom ke-1 gitu. Ya. Ini jadi baris ke-1 kolom ke-1 yang ini. Oke, saya kasih yang ini adalah kemungkinan kalau ini gitu ya. Sementara yang ini itu adalah kemungkinan kalau di sini gitu. Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ini sudah terpilih, jadi kayak tadi, kalau ini udah terpilih nih Q1-nya, udah tahu nih, Q1, berarti kan di sini kemungkinannya berapa? Ini kan berarti ini 2 kali kemungkinan ya, 2 kemungkinan. Yang ini berapa kemungkinan? 1 kan ya? Jadi kalau udah kepilih Q1, pasti saya pilih Q2. Soalnya nggak ada lagi queen ya kan? Kalau di sininya saya Q2, ya pasti di sininya Q1 gitu. Kan gitu. Jadi bagian sini ini kan kalau misalnya dia ini tadi Q1 ya misalnya, jadi kan ini pasti Q2. Jadi artinya pasti kalau ini udah di sini ya pasti dia di sini, udah nggak ada pilihan lain gitu.
nggak bisa gitu, nggak ada pilihan lain gitu. Pilihannya kan sebenarnya dia itu kan pilihannya cuma di sini sama di sini gitu. Tapi kan ini udah nggak jadi pilihan karena tadi apa, nggak boleh baris yang sama, tidak boleh kolom yang sama. Dia udah pilihannya di sini doang satu, udah nggak ada lagi. Nah, jadi kalau kayak gini, ini kira-kira berapa kemungkinan gitu. Jadi kalian bisa bayangkan kalau 3. Itu kan kalau di sini kan bisa Q1 atau Q2 atau Q3. Kalau ini udah ditentukan, berarti kan kalau Q1 misalnya, jadi kan kalau nggak Q2, Q3. Kalau misalnya ini Q2, ya udah berarti ini cuma Q3. Jadi ini 3, 2, 1. Oke, jadi saya bisa nulis apa di sini? Bukan N pangkat N lagi, tapi apa? N faktorial. N faktorial. N faktorial ya. Jadi di sini problem saya sih berkurang lagi N faktorial gitu. Oke. Yang ini saya jelaskan kenapa berkurang ya. Kalau yang ini susah nih. Karena pakai formulanya agak panjang gitu ya. Jadi kayaknya nggak usah lah ya. Tapi kalau yang ini saya bisa tahu nih kenapa lebih kecil. Karena kalau N pangkat N itu kan sebenarnya N kali N kali N kali N. Terus kali N sebanyak N kali kan gitu kan ya. N pangkat N kan gitu. N kali N kali N sebanyak N kali. Nah kalau N faktorial kan sebenarnya N kali juga kan. Tapi dia N dikali N minus 1 dikali N minus 2 terus sampai dikali 1 terakhirnya kan gitu. Sebanyak N kali juga. Nah, kalau dari sini kalian bisa lihat dengan jelas bahwa pasti N faktorial itu pasti nilainya akan lebih sedikit daripada N pangkat N, gitu kan ya. Jadi, benar ini makin apa? Makin sedikit gitu ya problem apa? Tadi kan kita lagi lihat problem size-nya gitu. Jadi yang dievaluasi jadi makin sedikit gitu. Yang saya enumerasi makin sedikit kemungkinannya. Gitu. Jadi nanti kan, jadi kan ini bukan kompleksitas secara total ya. Ini baru itunya doang tuh apa ngelis kemungkinan solusinya doang. Jadi ini nih segini kemungkinan solusi, segini kemungkinan solusi, segini kemungkinan solusi. Nah, si kemungkinan solusinya kan kalau di brute force kan harus dievaluasi lagi. Nah, itu kan ada ongkosnya kan ya. Kalau kayak yang sebelumnya itu apa ya problem apa saya lupa misalnya n faktorial terus dia ongkos ngitung plus-plusnya itu setiap satuannya itu satu kemungkinan solusi itu sebanyak n. Jadi makanya kompleksitasnya jadinya n dikali n faktorial gitu atau n dikali 2 pangkat n. Kan ada tuh yang begitu ya. Jadi ini baru bagian tadi aja itunya aja apa kemungkinan solusinya aja gitu. Dan saya akan berbicara sampai situ aja sebenarnya. Karena cara mengevaluasinya itu mirip lah ya. Nggak sama tapi mirip. Cara mengevaluasinya adalah yang ini gitu ya. Yang tadi yang n queen tadi gitu yang tidak ada row yang sama, tidak ada kolom yang sama dan tidak ada diagonal yang sama. Tapi yang dicek jadinya lebih sedikit gitu ya. Nih, kalau yang tadinya diceknya harus segini gitu ya. Sekarang diceknya harus cuma tinggal segini gitu. Kemudian kalau begini diceknya tinggal lebih sedikit lagi gitu. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung 8 menit lagi. Kita sudah sampai di penghujung ya. Nah, sekarang nih baru nih sampai ke n queen-nya gitu dari tadi cerita panjang lebar gitu. Nah, n queen tadi harusnya tidak boleh ini gitu ya, ini nggak boleh ini plus no same nggak boleh ada diagonal yang sama. Ini yang akan saya jadikan bounding function gitu ya. Dengan asumsi bahwa yang dua ini sudah di cover oleh yang sebelumnya gitu. Oke, jadi saya pilih yang terakhir aja. Ya, nanti terakhirnya sih sebenarnya bounding function-nya sama sih, apa ya meliputi tiga-tiganya ini gitu. Oke, sekarang saya coba terpaksa saya harus coba n-nya sama dengan 4. Karena kalau saya tidak coba n-nya sama dengan 4, kalian tidak bisa lihat ada contoh yang berhasil gitu. Semua contohnya di-kill semua gitu ya. Jadi ya jangan lah ya. Oke. Nanti saya Pak. Oke, jadi tolong konsentrasi. Yang terakhir ini agak panjang ceritanya. Kalau pakai yang tadi, kan kita pakai yang tadi ya, maka cara melihatnya, cara bikin space tree-nya, gitu ya. Karena tidak mungkin dia ngegambar kotak-kotak tadi ya, besar gitu, apa kertas yang dibutuhkan jadi besar gitu. Jadi kita bikinnya tree bentuknya. Gitu. Jadi tadi yang sebelumnya juga saya bisa buat sebagai tree ya, tapi saya akan mulai dari sini aja. Terakhir, oke. Jadi pertama kali belum saya.
masih setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, 3 jam setengah lagi. Sabar. Oke. Bentar. Jadi untuk N sama dengan 4, dengan bounding function yang tadi tidak boleh ada diagonal yang sama, dengan asumsi saya ngambil brute force tadi yang terakhir gitu ya. Oke, maka pilihannya ada berapa? Kan ada 4 nih ya queen-nya ya. Jadi kan entah itu queen 1, entah itu queen 2, entah itu queen 3, entah itu queen 4 yang saya ambil. Jadi saya coba yang pertama dulu. Mungkin saya harus agak jauh. Nanti bakal. Oke, maka saya akan bilang bahwa oke, Queen 1 akan saya simpan di kolom ke-1. Kolomnya tuh berarti yang ini ya, ini C nih. Ini C nih, ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 yang gitu ya. Oke, jadi Q1 itu saya simpan di kolom pertama. Kok tahu sih Bu naruhnya di baris pertama? Itu kan tadi kita sudah bahas ya di atas bahwa Q1 adalah queen yang berkuasa di baris ke-1 gitu. Nah, sekarang saya mau lihat adalah tadi kolom. Oke, sama diagonalnya. Karena dia pertama kali ya, jadi ya udah taruh aja di paling pojok kanan. Belum ada musuhnya gitu. Oke, nah sekarang kita akan pilihkan Q2 gitu kan ya. Setelah saya ngurut aja nih ya, namanya terserah boleh QA, QB, QC, QD gitu ya, bebas. Nah sekarang si Q2-nya gitu ya, saya simpan di mana nih gitu. Nah tadi kan yang di atas pertama kali itu kan kemungkinannya kan cuma bentuk kuning biar kelihatan. Kalau kisatnya di sini, maka kalau berdasarkan yang sebelumnya ya, yang nggak boleh baris sama kolom, kan yang sebelumnya yang udah ada itu kan tidak boleh sama baris sama kolom kan ya. Kita belum apply bounding function-nya. Maka kemungkinannya itu cuma bisa di sini, ya. Di sini sama di sini ya nggak, Q2-nya. Yang tidak satu baris sama satu kolom dengan Q1 itu kan cuma yang saya kasih highlight kuning gitu kan ya. Oke, berarti saya coba Q2-nya di sini kalau gitu. Oke, saya coba di kemungkinan yang pertama. Maka saya akan bilang bahwa Q2-nya akan ada di kolom ke-2. Nah, tapi kemudian saya punya bounding function sekarang gitu, nggak kayak tadi ya. Kalau kayak tadi ini saya terusin nih. Ya, karena cuman yang dilihat cuman nggak boleh sama baris sama kolom aja. Sekarang kan saya punya bounding function gitu. Bounding function-nya adalah katanya tidak boleh berada di diagonal yang sama. Nah, pertanyaannya ini berada di diagonal yang sama enggak? Iya kan? Sama-sama di diagonal sini gitu. Gimana caranya nyari diagonal yang sama? Itu ada hitungannya ya, nanti kalian bisa lihat polanya, tapi saya tidak akan jelaskan sekarang. Oke. Supaya konsentrasi ini aja dulu. Oke, jadi Q1 sama Q2 ini nggak bisa begini. Kenapa? Karena dia berada di diagonal yang sama. Maka dia apa istilahnya melanggar bounding function. Maka saya harus kill proses itu. Istilahnya dibunuh. Gitu. Prosesnya dibunuh. Bounding function. Oke, gitu ya. Ini kenapa disebut bounding function? Karena ini sudah yang terakhir gitu. Jadi ini kalau misalnya ini selesai, maka end queen-nya dapat path-nya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya tadi, kenapa saya sebutnya cuma brute force aja, bukan backtracking, padahal sebenarnya backtracking juga gitu ya. Karena dia kita nggak bisa sebut itu bounding function gitu. Masalahnya itu belum jadi solusi tadi ya sebelumnya. Ini kalau ini udah jadi solusi, udah terakhir. Oke, berarti nggak bisa ya di sini? Oh nggak bisa nih di sini, nggak boleh, nggak boleh. Maka saya coba di mana? Karena kemungkinannya ada 3 nih ya. Yang kemungkinan pertama nggak bisa, maka saya akan coba kemungkinan yang kedua gitu. Oke. Jadi ini saya backtrack gitu ya. Saya balik ke posisi Q1 lagi gitu ya. Jadi saya backtrack, tadinya kan Q2 ini nggak berhasil. Saya backtrack ke Q1 lagi gitu ya, ke sini. Ke Q1. Kemudian saya lihat gitu. Oh, ternyata saya masih punya 2 kemungkinan. Kan ada kuning yang ini sama kuning yang ini. Maka saya akan saya akan explore kemungkinan yang lain gitu, tidak patah semangat. Nah, di sini Q2-nya saya simpannya di C3, di kolom ketiga. Gitu. Oke, benar masuk konsentrasi ya. Di kolom ketiga. Nah, kemudian saya cek kan bounding function ya kan. Oke. Ini menyalahi bounding function nggak? Enggak kan ya.
Karena dia tidak satu diagonal. Gitu. Karena dia tidak satu diagonal, maka saya bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menempatkan queen yang ketiga. Gitu. Nah, kalau Q1 di sini, Q2 di sini, maka kemungkinan Q3-nya ada di mana? Gitu. Saya kasih warna biru mungkin ya. Kemungkinan Q3 itu kalau kalian lihat di sini kan nggak mungkin karena di kolom yang sama ya. Berarti di sini atau di sini gitu. Oke. Jadi tinggal 2 kemungkinan. Kalau kalian perhatikan dia berkurang 1 tuh. Sebelumnya kan 3 kemungkinan gitu ya. Sekarang tinggal 2 kemungkinan. Oh, saya lupa ya, harusnya tadi yang Q1-nya itu saya kasih warna pink. Ini Q1-nya ini sebenarnya kan dia ada 4 kemungkinan gitu. Ya. Dia bisa di baris ke-1, bisa di kolom ke-1, bisa di kolom ke-2, bisa di kolom ke-3, bisa di kolom ke-4 sebenarnya kan ya. Tapi saya lagi nyobain yang pertama dulu gitu kan ya. Jadi kalau kalian lihat tuh kemungkinannya pertama 4, terus kemungkinan yang kuning 3, terus yang kemungkinan 2, terus ini 1 ya. Dia komunikasi lagi. Oke. Nah, sekarang Q2-nya udah di sini, Q3-nya cuma bisa di kolom 2 sama di kolom 4. Berarti saya coba di sini dulu gitu ya. Q3. Oke, kalian perhatikan. Ini Q3-nya saya simpan di kolom 2. Gitu ya. Oke, sekarang kalau Q3-nya saya simpan di kolom 2, apakah dia lolos dari bounding function? Enggak kan ya? Karena satu diagonal. Karena dia satu diagonal, maka saya bunuh lagi proses ini. Ya. Oke. Nah, berarti ini nggak berhasil ya, nggak berhasil gitu. Maka saya akan coba Q3-nya di sini. Karena tadi masih ada kemungkinan. Jadi saya backtrack ke Q2, terus saya lihat nih dari Q2 ternyata masih ada celah lagi nih ke Q3. Siapa tahu aja bisa gitu ya. Jadi saya akan coba di sini Q3-nya kalau kolomnya ada di 4 gitu. Saya simpan queen yang ketiganya di kolom keempat. Ternyata dia masih satu diagonal dengan Q2 gitu ya. Maka dia juga prosesnya tidak diperbolehkan. Dia di-kill lagi oleh bounding function. Artinya ini gagal lagi nih, nggak boleh lagi. Nah, masih ada nggak kemungkinan? Jadi kan saya backtrack lagi ya. Setiap saya gagal, saya backtrack. Saya balik lagi ke asal. Saya lihat nih Q2, ada kemungkinan lagi nggak? Udah nggak ada. Yang birunya kan udah habis tuh. Si Q3 saya tidak bisa lagi simpan di mana-mana lagi. Nggak mungkin. Maka backtrack-nya sekali lagi gitu. Jadi dari Q2 saya backtrack lagi ke atas. Jadi ini saya hapus. Saya lambat, udah lama tidak bisa. Oke, jadi saya backtracknya ke Q2 nih ya, ke Q2 sini gitu. Maksudnya bukan ke Q2. Q2-nya tadi kan dari Q3 dia ke Q2 udah nggak ada pilihan lagi. Nah, Q2 backtrack ke Q1 sebenarnya. Nah, dari Q1 dia lihat Q2-nya apa sudah tidak ada kemungkinan yang lain. Oh, masih ada nih kuning yang satu lagi nih yang belum dicobain kan tadi udah bisa ya. Maka saya akan coba Q2-nya di sini. Di kolom keempat. Maka di sini saya akan coba Q2-nya ada di kolom keempat. Nah, ketika Q2-nya ada di kolom keempat, oke nggak? Oke kan ya? Karena tidak ada yang menyalahi bounding function-nya. Oke, berarti kita bisa lanjut. Kita bisa lanjut kemungkinannya berapa ya gitu ya. Kemungkinannya berarti sekarang kalau Q2 di situ berarti bisa di sini atau di sini kan, yang tidak sama baris dan tidak sama kolom. Maka saya akan coba Q3-nya di sini. Gitu ya. Saya akan coba nih. Q3-nya ada di kolom kedua. Q3-nya ada di kolom kedua. Ketika Q3-nya di kolom kedua, kena bounding function nggak? Dibunuh nggak? Enggak ya, karena tidak ada yang diagonalnya sama. Oh, berarti oke nih, kayaknya ada harapan nih. Berarti kita akan maju lagi ke queen, nambah lagi queen-nya ke queen keempat. Nah, kita lihat nih, queen keempat kemungkinannya ada berapa sih? Ini nggak mungkin. Baris 1 nggak mungkin. Baris 2 nggak mungkin. Karena kena kolomnya kan. Nah, yang mungkin cuma di sini aja. Tuh. Kalau kalian lihat turun, makin lama makin turun. Pertama 4 kemungkinan, terus 3 kemungkinan yang kuning, kemudian 2 kemungkinan, kemudian 1 kemungkinan. Maka ini jadi Q4. Gitu. Maka saya akan coba ini Q4-nya disimpan di kolom ke-3. Gitu. Apakah dia kena bounding function? Kena. Gitu. Karena apa? Karena dia satu diagonal dengan Q3. Oke. Maka akan saya bunuh.
saya bunuh si proses ini gitu ya. Kemudian kita lihat nih, berarti kita backtrack kan ya, backtrack gitu. Backtrack ke Q3 gitu. Q3 ada kemungkinan lain nggak untuk menempatkan Q4? Nggak ada, cuma satu. Ini udah nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa berarti sekarang Q3-nya dia backtrack lagi ke Q2. Q2 ini ada nggak kemungkinan lain si Q3-nya ditempatkan? Ada di sini. Kan ya? Jadi dari Q2 sini, Q3-nya saya tempatkan di C3. Kalau perhatikan baik-baik ya bagaimana cara membuat tree ini. Oke. Karena yang nulis saya gitu. Kalau yang nulis kalian bisa lebih yakin kalau kebayang gitu ya. Oke, kita perhatikan. Tahan dulu sebentar gitu ini walaupun udah lewat 4 menit. Oke, ketiganya ada di kolom ketiga. Gitu ya. Mana tadi? Oh ini, ketiganya ada di kolom ketiga. Nah, kalau ketiganya ada di kolom ketiga, berarti kemungkinannya yang mana? Yang si Q4-nya disimpan. Sorry, bentar. Sebelum ngelihat itu, saya harus cek dulu bounding function-nya ya kan? Lupa tuh saya nggak konsen. Saya cek dulu, apakah aman nih bounding function-nya lolos nggak? Ternyata nggak lolos. Kenapa? Karena dia satu diagonal dengan Q2. Gitu. Maka terpaksa saya, ini semuanya dibunuh nih prosesnya, nggak ada yang dapat solusinya gitu ya. Ketika saya bunuh proses itu, maka seperti biasa saya akan, ya kalau dibunuh berarti kan ini udah nggak bisa. Saya akan balik ke Q2 yang tadi. Nah, tapi Q2-nya udah nggak ada jalan lain kan ya? Si Q3-nya itu udah nggak ada pilihan lain gitu. Udah nggak ada kan, berarti saya balik ke Q2. Nah, di Q2 saya balik juga nih, saya balik lagi ke Q1. Gitu. Pas dilihat di Q1, udah nggak ada juga, Q2-nya udah mentok nih, udah habis pilihannya. Maka saya balik lagi ke root gitu. Udah nggak ada lagi yang bisa dijalanin. Maka apa yang bisa saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mengubah posisi. Udah habis ya kemungkinannya. Yang masih ada kemungkinannya kan yang pink nih. Jadi Q1-nya ini tidak berhasil tadi, maka saya akan pindahkan Q1-nya ke sini. Jadi ini akan ada Q1 sama dengan C2. Jadi Q1-nya saya simpan di kolom 2. Oke. Kalau Q1-nya saya simpan di kolom 2, artinya Oke. Maka Q2-nya bisa disimpan di mana? Kalau nggak di sini, di sini, di sini. Kan gitu. Maka saya coba Q2 di sini. Q2 di situ harusnya gagal ya. Jadi Q2-nya disimpan di kolom ke-1. Nah, ini pasti akan dibunuh karena satu diagonal dengan Q1 gitu ya. Nah, kemudian saya coba yang selanjutnya karena ini nggak bisa, berarti yang ini kan dicoba dia backtrack ya ke Q1. Oh, Q1 masih bisa nih, Q2-nya bisa. Maka Q2-nya akan saya simpan di C3 gitu ya. Tapi karena dia masih satu diagonal juga dengan Q1, maka saya bunuh lagi. Apa nih ya dapatkannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Q2-nya dicobain di sini kan ya. Q2-nya cobain di sini, di C4 berarti ya. Dibunuh enggak? Enggak ya. Dia sudah tidak satu diagonal. Oke. Kalau tidak dibunuh, maka saya bisa melanjutkan ceritanya gitu ya. Maka kalau Q2 di sini, kemungkinan Q3-nya kalau nggak di sini, di sini. Gitu kan ya, 2 ya, 2 ini. Oke. Yang tidak satu diagonal dan tidak satu, ya, yang tidak satu baris dan tidak satu kolom dengan Q1 dengan Q2. Oke, berarti saya coba di sini dulu seperti biasa. Nah, Q3, kita coba nih kalau Q3-nya berada di kolom ke-1. Oke. Nah, kalau Q3 ada di kolom ke-1, kena bounding function nggak? Enggak. Enggak akhirnya. Oke. Nah, sekarang kita cari, kita boleh lanjut nih kalau udah nggak kena. Di mana nih Q4-nya? Q4 itu cuma boleh di sini. Cuma boleh di sini. Nggak ada pilihan lain. Oke. Kita ikutin aja Q4-nya di sana. Maka ini Q4-nya sama dengan C3. Di kolom ketiga kan ya? Q4-nya. Nah, Q4-nya di kolom ketiga. Nah, kalau Q4-nya di kolom ketiga, apakah dia kena bounding function? Enggak gitu akhirnya. Nah, karena enggak dan sudah habis kan, karena kan Q ini cuma ada 4 gitu. Maka ini adalah salah satu solusinya yang tidak dibunuh oleh proses di tengah, yang prosesnya tidak dibunuh oleh bounding function di tengah jalan. Oke. Jadi sekarang kalau kita lihat path-nya adalah yang ini gitu. Ya.
Jadi yaitu ketika Q1-nya sama di apa namanya di kolom 2, Q2-nya ada di kolom ini. Kalau saya mau ngegambarin lagi ya, ini mau mumpung cuma satu doang kan ya. Itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya berarti Q1-nya ada di kolom 2. Berarti kan ada queen di baris ke-1 kolom kedua, baris ke-1 kolom kedua. Terus ada queen di baris kedua kolom keempat gitu ya. Terus ada queen di baris ketiga kolom ke-1. Terus terakhir ada queen di baris keempat kolom ke-3. Nah, itu adalah salah satu solusi dari n queen problem gitu ya, di mana dari 4 queen ini tidak ada satupun yang saling memakan, aman semuanya gitu ya. Gitu. Ini harusnya diterusin lagi nih ya. Tapi jangan saya yang terusin ya, karena udah jam segini juga, udah lebih dari 9 menit. Dan suara saya sudah mulai habis, gitu, tenggorokan saya sudah mulai sakit. Jadi tolong diteruskan, jadi ya nanti kan ini seperti loh bukan udah ketemu solusinya, kok masih diterusin gitu. Ya nggak apa, jadi kan pengen ketemunya solusinya lebih dari satu gitu kan ya. Jadi ini nanti karena ini udah nggak ada lagi, ya udah ini di backtrack gitu ya. Kemudian kan Q3-nya masih ada kemungkinan di sini gitu. Cobain kalau Q3-nya di sini gitu. Dibunuh nggak? Dibunuh nih kayaknya karena satu diagonal dengan Q2. Kalau dibunuh mundur lagi Q2 udah mentok, berarti Q1-nya sekarang geser ke kolom ketiga gitu. Jadi kan ini kan masih ada. Ini harusnya ada 4.